Mandudung hita humbani PKJ nomor 2. Jongjong ma huria. Ibagas gorani na ibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondui na pasing, sito palangit pakon tanoh-on. Amen. Masukina siama horbangani, marite hatarima kasihon, sonai alamani, marite puji-pujian, martarima kasih manasiam hubani, puji nasiam magorani. Tonggorma, boratan rumah ma sada anak boru, anja tubuhan anak. Bahenon magorani Immanuel, artini hasomanta donai bata. Paginjang ma ulunima, ale sagala horbangan. Tarakat ma hanima, ale labah nabasa iya. Ase masuk rajani hamulia onin. Martonggo mahita. Ham Tuhan na ibata Bapa nami, paridop ni uhur natar sulur. Puji-pujian apa tarima kasih ma, isombakon hanami hubamu, mardingat nadop isuruh ham anakmu Yesus Kristus huban nami. Gabe madoyuk anja masombuh doia, tubuh ihuta Betlehem bani harang ni pinahan, asebaya hanami. Pasaor hama dirimu, marhite tonduimu, ase idida hanami, bagani panghop-hoponmu huben nami. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Hundul Mahuria, Mandoding Mahita. Mandoding Mahita humbani buku Haleluya nomor 316 ayat 1 pakon 2. Bani ayat 2 masuk mah liturgi naparlobe. Barita panokpaon ni Naibata. Naibata do arsitek namar kuasa manokpaganuk na iduniaon. Buei sukun-sukun pakon pandapot pasal pardong ni duniaon. Bagai suan-suanan, bagai dohoma pinahan. Anjaha buei do sipata nalang tarurusihita ahana masa pasal dunia on. Tarhusus ma bani tahun on gabe habiaran bolon do batta pandemi COVID-19 on. Halani kuasani Naibata ibere uhur bani jolmain gabe adong mahama vaksin ni virus COVID-19. Jaho badotongon namanokpa makop-kop janah masarihon hagaluhanta das hubani panorama. Puji ma Naibata, na pasir sirhon sagala na perlu bani goluhta. Selaku bapa, ibere do banami tanggung jawab bani keluarga. Inma nalaho mansarihon sagala na perlu i tengah-tengah ni keluarga. Parhitean ni Naibata do suan-suanan pakon bagi-bagi ni pidahan na boy mambere haguluhan ubata. Martarima kasih do hanami selaku inang halani itopa anjah ibere Naibata do banami hasoman aima bapa. Bapaon ma nagabe hasoman nami lahu mangalop riah, marhorja, membina keluarga, martukar pikiran, ase atur janah banjai horja bani keluarga. Anggona pikiri, harga tumang do HP hita jol maon, ilobe-lobe ni Tuhanin. Ibere do kuasa lahoman rajai ganup natinopani, tapi gati hurang hanami makhargaon na tinopain. Itopa do hanami usi hubani rupani. Ibere Naibata do hubanami orang tua laho mangajari janah marsuruh hanami marguruhon hatani Tuhan. Ase rajin husikolah minggu mamparlajari hatani Tuhan. Terima kasih mabamu Tuhan. Sonai mahaganup hinader ni holong ni Naibata hubata jolma. Ibere kuasa lau merajai pakon meramot ton tinopa nalegan bain haperluan ni jolma. Di huddo langit mengambilakon hamuliaon ni. Jadi-jadian ni patidakon pambahen ni tangan ni. Sangap dogoran ni jahuba bani sab duniaon.
manangkal pandemi COVID. Ibain siarak nih pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak pakon hasoman, sikap nasonai pe dihudo pasangapon naibata. Mandoding hita humbani buku Haleluya nomor 420 sada ayat sada pakon 2. Bani ayat 2 masuk ma liturgi paduahon. Malas tumangdo uhur ninai bata, anggo ibagas malas niuhur, ibagas damai, ibagas holong julmain. Namasa bani si Adam pakon si Hawa ipohon Eden, kurang panrajayon diri. Boi marmalas niuhur, sadokoh adong bani si Dea, balosan atap marhabiaran hubani nai bata. Sonai homa virus corona iizin hon nai bata laho menyadar hon kita pasal kuasa ni nai bata ase ulang pitah mangusagah kon bani kuasa ni jolma. Hita hasoman Bapa kureani Tuhan sadokah masa pandemi Covid on roh borat ni tanggung jawab tak, tapi saya adong do nalang paduli langsai iparluhon asa daun laho memantapkon tugas pakon tanggung jawab ni bapa bani keluarga tarlobi selaku malim itongah-tongah ni keluarga rado sai hurang ipar diate hanami pargoluhon ni keluarga pakon masa depan ni niombah kesulitan ekonomi gatido ibahen hanami gabe sidalian mambahen lang parduli bani pertongguan age pangikuan HP ya silhon Tuhan hita songon natar surat bani sada Petrus 2 ayat sia age ase gagbe malim mahita itong-atongah ni keluarga. Sadokah musim virus corona on songon nama jangin do pangahap langboi marpesta songon nasomal marjupah pakon ganup hasoman. Bue hasoman na terpapar bahkan nagabe korban ni COVID-10 siaon. Seng boy hupartupuan memakai baju jenges. Tanggung jawab pe itongah-tongah keluarga rado lupahan nami marpar dia tehon. Hinorhon di kesibukan mengurus diri nami sendiri. Jana bue openalegan si pator saon bani goluh nami inang. HP hatani Tuhan maka tahun bani podah 30 sada 30 si paoto-oto doha jengeson anjahan alang do rupa nama jenges tapi parimga angnon nama dear bani Jahoba ai do si pujion. Anggo hanami do mabuai ibu to hanami hatani na ibata tapi dop hosi ididah hita penyebaran ni COVID-10 siaon gabe sadar mahita isi mahitaon ilobe ni Tuhanin
terlalu asik doa nami bani dunia nami sendiri. Adong dona roh Tuhan ngumpul-ngumpul i kafe daripada i gereja. Hubani orang tua pe rado hanami memberontak. Anggolang sesuai harapan nami. Tugas-tugas nami pe rado lang dear i warzan hanami sampai tuntas. HP nini Tuhan tado bani parambilan bindu 10 ayat sia. Ase marmalas ni uhur hanami sangga haposon nami. Aima persiapan masa depan na terbaik. Siholan mahanami hu persikola mingguan. Halani COVID-19 sing boy marsikola minggu. Orang tua boy dihut kebaktian hanami lalap online. Di persikola mingguan diajari do hanami pasal tita pakon hatani naibata. HP hatani Tuhan pe dihut pasingaton na tersurat bani Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Ihatohon doho ase hanami mambalosi nama toras nami pakon pasangapon bapa pakon inang. Dardilo doha nami gabe hasoman sahor jani Kristus mangidangi kuriain. Tapi hotop do ipar lase hon hanami pandiloon ni Tuhan in. Sadokah masa pandemi Covid on pelayanan gabe terbatas. Manori hasoman pe terbatas, peribadapan pe terbatas, itongah-tongah ni keluarga pe hurang. Sipata tarida hasadaon ni ambilan pakon goluh nami. Sonai age bani horja si ganup ari. Gati do gobir hanami mamikiri pergoluhanon. Hape nini Tuhan tado bani sada Korintus sada ayat sia. Apo sando naibata. Namandilo nasiam huparsaoran pakon anak ni Yesus Kristus Tuhan tain. Mandoding hita humbani buku Haleluya nomor 142 ayat tolu pakon opat. Bani ayat opat masuk ma liturgi patoluhon. Bagah-bagah ninai bata bani si pardosa. Majangindo goluh ni jolma na ibagas dosa.
Doh humbani hadameon, gok ibagas gobir, hageoron, persaingan apa keputus asaan. Hamagowan do rupai ni jolma ibagas dosa. Iizin hon na ibadado terjadi virus corona di tengah-tengah ta. Ase adong kesempatan maruji-ruji hita, ase lambin orot hubani. Janah marhitai idop ni uhur ni Tuhan, ipasir-sir do dalan haluahon, marhitai hon na Immanuel ia batta. Gati do hita mandole bani goluon. Lupa bani pangarapan bahasa Aripater diaran kumbani sadarion. Naima tene haganupan in, halani dosa jolma. Muncul ma COVID mambahin gue kesulitan ni golu. HP ihatahot tuhatta do bani Matius 10 sada ayat 20 lalu. Roh mana siam hubakku, nasiam na loja anjahan naboratan, ase hupasonang nasiam. Janging tumangdo pakorhon ni dosa bani goluh ni jolma. Hinorhon ni dosa, gabe tubuh hagobiron bani goluh on. Halani kopit, sangsi age mangida hasoman. Bue lambin sulit hasoman mamikirhon haporluan si ganup ari. HP Tuhanta makatahon bani sada Petrus 5 ayat 7. Opaskon nasiam ma haganup na hinalsohon nasiam hubani. Ai isari hondo nasiam. Ai ma tandani idop ni uhur ni Jahoba nasora marpusa. Mulak ratah do ai siap sogot. Bagal do habonarani. Tongon tumang inorhon ni dosa ai gabe tubuh mause keragu-raguan keputusasaan mambain madabu hubani pandolean. Morudo semangat manatap ari nalahoro. Ape zaman milenial aimah zaman kompetisi banami. Age sonai nini Tuhanta bani Yesaya 40 tolu ayat 10 sada. Ulang homa biar audo hasomanmu. Marhiteon ni ai gabe jumpa pangarapan natogu bani golu haposoon. Sangga ipar sikola mingguan ni dingat hanamido ayat na tersurat bani Yohanes tolu ayat 16. Ai sonondo holong ni uhur ni naibata badi dunia on. Palado anak ni nasasada in iberehon. Ase ulang mago ganup na porsaya bani. Tapi ase haguluhan nasadoka ni dokah ni bani. Berarti tetap do naibata pataguhkon holong ni uhur ni bata age musim pandemi Covid. Upani dosa ay mahamatean. Sengdo haguluhan nagok ibagas malas ni uhur anja damay naman nontong. Anggo seng nahumbani Tuhanin. Nini Tuhan indon bani tangis-tangis tolu ayat 30 sada pakon 32. Ay seng ra Tuhan in mengambukon halak rosi sadokah ni ay age pedoma marhoru ibaen. Holong do use uhur ni romban humbani hinabueni idop ni uhur ni. Nasiam hasoman baga-bagah ni naibata napasi sirhon hasapan ni dosa pakon haluahon bani ganup jolma. Muncul Covid iciptahon vaksin ni. Aima holong ni Tuhan. Songon na ibaritahon nabi-nabi na parlobein. Ale boru Sion, marolop-olop maho ale boru Jerusalem, tonggorma, naroh do rajamin marayak ho, parpitor anjaha si parmonang do iya, toruh do uhurni, anjaha mangajak halode, anak ni halode boru-boru, Sakaria siah ayat siah, onma pertanda ia nadoma Immanuel. Sekarang kita dengarkan persembahan pujian.
Mandodeng hita humbani kidung jemaat nomor siap lusia ayat sada pakon 2. Bani ayat 2 masuk ma liturgi paupaton. Marhagogo hondo hatani nai bata anja hatotap rosi sadokahni dokahni saut do haganupan bagah-bagahni do marosi paluah napasir sirhon haluahon batta jolma. Yesaya sia ayat sada pakon 2. Bangsana mardani bagas sagolapan mangida sada panandang na bolon. Halakna marianan bani linggoman ni hamatean. Poltakdo ibabo ni sidia sada panondang. Ipabuai hamdo bangsain, itambah ham malas ni uhurni. Marmalas ni uhurdo sidia ilobeni bohimo. Songon malas ni uhur sanggah. Songon halak ma marolop-olop. Sangga marbagi taban-taban. Tongon tumangdo natat surat in barang ise na porsaya parlupe do iya bani hagoluhan na sadokah ni dokahni seng mardalan bani golap na mangirik konsi halani Jesus domma Immanuel iya do dalan hasitongan apa hagoluhan. Jesus do haholongan in anja hahalang na totap ibagas holong ay do na totap ibagas Jesus ahanjaha Jesus ibagas iya. Gabetalar maholong ni uhur ni naibata marhite nadop Immanuel iya. Isuru do anak ni nasasadain hu dunia on ase manggolu hita marhite honsi. Iya do naibata nasitong anjaha guluhan nasadokah ni cupah iya bani. Gabe daging mahatain Jona doma marianan itongah-tonganta. Doma idida hanami hasangaponi, anak sasadana humbani bapain. Gokdo hidup ni uhur ni ampa hasitongani. Immanuel ni naibata, mambain pamuda, lebih luas berkreasi ban dunia tanpa batason. Jaringan komunikasi mambain haganup, serba terjangkau. Anggo ipaluah anak dinasiam, ngoloh betul manasiam aima Immanuel. Barang ise nama korjaon hatani, seng idahon ni be hatam hamatean nasadokahni dokahni. Bani Lukas 10 sada ayat 28 ninido. Martuah ma nama mboge hatanit nebata anjahana maribagasson ai. Manduding hita humbani buku Haleluya nomor 45 ayat sada pakon tolu. Bani ayat tolu
Masuk ma liturgi palimahon. Sonai ma bagal ni holong ni nai bata hubata, patut ma iberehon hita goluhta lahu mambelusi Yesus naga bedalan. Asitongan apa haguluan in. Tahun 2020, doma ihubaskon hita pangidangion. Tahun kepemimpinan yang berkarakter. Buai keterbatasan halani COVID-19 sia. Pelayanan sonai age peribadahan, sistem online mana terbain hita. Malas uhur memboge berita anggudoma jupah vaksin di virus on. Tapi sedo gabe kesombongan, gabe dalan maai bata aselambin maka goluhkon hata di Tuhan. Yesus do dalan hasitongan apa haguluhan, napalihar pikiranta. Halani ai puho mahita, tetap majongjong ibagas hapur sayaon, anjaha margogoh manramatkan rumah tangga tabei. Nini Tuhan ta bani 1 Korintus 6 ayat 20. Ai harga do nasyam itobus, halani ai pasangap nasyam manay bata, marhitei akula nasyam. Jalo jana hagaluhon hitama pardingatan partubuh ni Kristus si paluain. Usaksihon ma pabuah sengdong sadape haluahon sobali Kristus na paluakon hita. Partubuh ni Immanuel memberi semangat lahu mansukupi haganup haporluan ni rumah tanggata. Ihatahon Tuhan na bata bani 1 Korintus 10 ayat 30 sada. Aipe atap namangan atap na minum nasiam, atap ahape ihorjahon nasiam, bahai nasiam ma haganup ai pasangapkon nai bata. Adongdo pengakuan nami pemuda tanda nadoma Immanuel Tuhanin. Di tangan siapa kita menaruh kehidupan kita? Tuhan memakai apa yang ada pada kita untuk mempersiapkan masa depan terindah. Di hutmaha nami manjolom tongkat estafet pelayanan nikuriain. Inilah isi hatiku karena Tuhan Yesus adalah Immanuel bagi kita. Aduh senangnya dan indahnya menjadi anak Tuhan. Tuhan datang tersenyum padaku. Aku disayang olehnya. Aduh senangnya. Ai harga do hita itobus, halani ai harga hon hita ma partobus ni pokut ma mandalankon horja ni Tuhan. Barang ise na ibagas Kristus na tinopa na baru main. Doma salpu si sapari, tonggor ma doma gabe na baru, songon panaksihon ni Apostel Paulus,
sonai mahoma riap hita mangakuhon. Seng beau na manggulu in nuan, tapi Kristus ma na manggulu ibagas au. Galatia 2 ayat 10. Nama kaholongi au, anjaha na mamberehon dirini makokop au. Paimai tangar hita hatani Tuhan, puji hita ma Tuhan ta humbani buku haleluya nomor 30 ayat sada pakon 2. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, pada malam hari ini kami penuh syukur karena Engkau menibakan kami pada malam Natal, di mana kami memperingati hari kelahiran anakmu Yesus Kristus sebagai bukti cinta kasih-Mu yang besar bagi kami umat manusia. Tiba saatnya Bapa, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan tetap bekerja, mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk memahaminya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan Natal bagi kita pada malam hari ini diambil dari Yesaya pasal 9
ayat 1 sampai ayat 6, demikian firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Salam bagi kita semua. Selamat Natal. Kita bersyukur kalau pada malam hari ini kita boleh merayakan Natal model COVID. Ya. Saya tertarik dengan ungkapan itu. Kenapa? Karena bagi umat orang percaya kepada Kristus, perayaan Natal adalah momen yang sangat luar biasa, yang biasanya kita rayakan secara beramai-ramai dan penuh dengan sukacita. Tapi pada malam hari ini kita merayakannya dari rumah. Makanya saya sebut perayaan Natal ala COVID. Tapi ala apapun itu, model apapun itu tidak akan pernah mengurangi rasa sukacita kita. Karena yang penting Yesus itu lahir di dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita terkurung di dalam kegelapan, apa yang kita harapkan? Yang kita harapkan adalah hadirnya cahaya. Demikianlah pengalaman orang Israel pada waktu itu, di mana Yesaya menyebutkan ada bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, ada bangsa yang diam di negeri kekelaman. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa bangsa tersebut berjalan dalam kegelapan? Mengapa bangsa tersebut berdiam di negeri kekelaman? Kalau kita mau belajar dari sejarah Israel, kegelapan dan kekelaman yang dialami oleh bangsa Israel itu lahir dari ketidaksetiaan pemimpin mereka. Kata pemimpin di sini dalam sejarah Israel ada dua, pemimpin di pemerintahan dan yang kedua adalah pemimpin dalam keagamaan. Ternyata pada waktu itu, baik pemimpin di pemerintahan, baik pemimpin dalam keagamaan tidak lagi setia kepada Allah. Tidak lagi menjadi pribadi yang suka menjalankan perintah Allah. Mereka bukan lagi sosok pribadi yang setia untuk menjalankan aturan Allah. Dan ternyata dampak dari ketidaksetiaan mereka membawa kegelapan dan kekelaman bagi masyarakat yang mereka pimpin. Itu mau menyebutkan bahwa ada periode di dalam sejarah kehidupan umat Allah, periode
yang sangat mengecewakan, periode yang sangat mencemaskan seluruh masyarakat. Dan ternyata kalau kita mau lihat firman Tuhan pada malam hari ini, walaupun di awal sepertinya Allah itu diam, sepertinya tidak ada lagi yang peduli kepada kegelapan dan kekelaman orang Israel, tapi ternyata pada malam hari ini diingatkan melalui Nabi Yesaya bahwa Allah mengutus nabinya untuk berbicara, menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan nubuat kepada bangsa Israel. Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, ini akan mengingatkan kita bahwa kalau Tuhan masih memberikan kesempatan untuk hambanya memperdengarkan firman Tuhan, itu adalah salah satu fakta bahwa Allah masih mengasihi kita. Karena kalau dalam sejarah, kalau dalam sejarah ada disebutkan di antara dua perjanjian, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Ada beberapa puluh tahun, ada beberapa ratus tahun, firman Tuhan tidak lagi kita dengar diberitakan. Itu suasana yang paling kelam. Dan itu yang terjadi pada waktu itu. Tapi ketika Allah masih memberitakan firman-Nya, memperdengarkan firman-Nya melalui nabinya, berarti itu adalah sebagai fakta, bukti bahwa Allah masih mengasihi umat-Nya. Jadi saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, seberapa dahsyatnya pandemi COVID-19 ini menerpa kehidupan kita, seberapa dahsyatnya pergumulan kehidupan kita, apakah kita di PHK dan yang lain-lain. Tapi ingat, ketika Anda masih mendengarkan firman Tuhan, karena hambanya memperdengarkan firman Tuhan, itu akan mengingatkan kita bahwa itu adalah salah satu bukti Allah mengasihi kita. Itu yang pertama. Baru yang kedua, kalau di poin pertama tadi saya menyebutkan kekelaman dan kegelapan yang dialami oleh bangsa Israel, itu adalah dampak ketidaksetiaan pemimpin bangsa Israel kepada Allah. Untuk itu, pada malam hari ini dia mengingatkan bahwa terang yang akan bersinar menyinari kegelapan dan kekelaman bangsa Israel itu tidak lama lagi akan mulai bercahaya. Kita yang sedang berada di dalam kegelapan akan melihat terang. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah terang itu adalah sebuah benda? Barangkali iya. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa terang yang akan menyinari kegelapan umatnya itu bukan benda, tapi itu adalah seorang pribadi. Karena yang membawa terang itu telah lahir, yaitu Yesus Kristus. Saudara yang kekasih, kenapa di dalam nas khotbah kita pada malam hari ini justru kegelapan itu didatangi oleh Allah melalui Yesus Kristus? Karena memang hanya Allah melalui Yesus Kristus yang bisa mengusir kegelapan, yang bisa mengusir sisi kegelapan yang ada di dalam diri kita. Jadi di poin kedua ini kita diajak untuk pertama, mari kita lihat sisi kegelapan yang ada di dalam diri kita. Kalau boleh saya angkat salah satu contoh, sisi kegelapan di dalam pribadi kita adalah ketika kita menjadi seorang pribadi yang selalu menolak untuk melakukan kebaikan. Ketika kesempatan ada untuk berbuat baik, kita tidak melakukannya. Ketika ada kesempatan kita disuruh untuk melakukan kebaikan, kita menolaknya. Barangkali itu satu.
Baru yang kedua, kegelapan di dalam diri kita adalah ketidakpercayaan kita akan pemeliharaan Allah. Sehingga yang menguasai hati kita adalah rasa takut, rasa khawatir, dan yang lain-lain. Karena rasa takut itu muncul ketika kita sedang di dalam kegelapan. Kalau kita takut akan masa depan kita, berarti kita sedang di dalam kegelapan. Kalau kita takut anak kita tidak akan berjodoh, kalau kita takut anak kita tidak memiliki pekerjaan, tidak akan mendapat pekerjaan dan yang lain-lain, itu pertanda bahwa kita sedang di dalam kegelapan. Ingatlah bahwa Yesus Kristus dan Roh Kudus yang ada bekerja di dalam diri kita menawarkan, aku mau mengusir sisi kegelapanmu. Itu secara pribadi. Bagaimana dengan keluarga? Adakah di antara orang tua kami dan saudara-saudara kami pada saat ini sedang lagi tidak harmonis? Anggubani istilah ni per Sumatera SKT. Di Jakarta ulang adong SKT kan. SKT tidak ngomongan ini. Entah pun itu gara-gara apa. Apakah ada anak yang marah kepada orang tuanya? Apakah ada orang tua yang sedang marah kepada anaknya? Tapi firman Tuhan pada malam hari ini mengatakan, kehadiran Yesus Kristus yang lahir di dalam hati kita, itu punya power, itu punya kekuatan untuk mengusir sisi kegelapan. Jadi kalau ada orang Kristen yang bertahun-tahun hidup dalam kegelapan, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, itu salah satu bukti bahwa dia tidak memberikan keleluasaan kepada Allah melalui Roh-Nya yang kudus bekerja di dalam hati kita. Karena pernyataannya sungguh jelas dan tegas pada malam hari ini. Terang yang lahir di dalam dunia ini melalui Yesus Kristus, dia akan mengusir segala kegelapan yang ada di dunia ini, termasuk dari hati kita. Itu yang kedua. Baru yang ketiga, yang disampaikan oleh firman Tuhan pada saat ini, bahwa Yesus yang lahir, yang kita rayakan pada malam hari ini, ternyata dia dijuluki sebagai penasehat ajaib. Ya, penasehat ajaib. Tapi sebelum kita berbicara mengenai penasehat ajaib, saya ada baca satu buku yang berbicara mengenai old vision. Artinya cara pandang seorang orang tua. Di sana dikaji bahwa setua apapun seseorang, sepikun apapun seseorang, ternyata nasihat orang tua itu lebih unggul dari nasihat kaum muda. Jadi old vision itu mau mengatakan jangan pernah meremehkan dan mengabaikan nasihat orang tua. Pergumulan kita pada zaman sekarang, terkhusus buat saudara-saudara dan anak-anak kami yang dijuluki dengan generasi milenial. Kalau orang tua menasehati, ada ungkapan generasi milenial mengatakan, itu kan dulu. Ortodoks, sudah ketinggalan zaman. Kalau firman Tuhan pada hari ini, apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya itu dinubuatkan berabad-abad ya, beberapa abad sebelumnya baru terbukti. Tapi sampai pada hari ini, Yesus itu tetap penasehat ajaib. Jadi mari kita baca buku Old Vision. Itu akan menolong kita, terutama buat saudara kami dan anak-anak kami yang menyebut dirinya generasi milenial. Jangan abaikan nasihat. Karena apa? Karena nasihat itu selalu berhubungan hidup dan mati. Ya, hidup dan mati. Biasanya nasihat itu selalu mengandung unsur hidup dan mati. Kalau kita menjalankan apa yang dinasehatkan, kita akan hidup. Tapi ketika kita mengabaikan nasihat, berarti kita akan mati. Hubani na siya orang tua nami na isobut generasi X na iatas nami atap segenerasi pakon hanami.
Ongga doi dingat nasiam dodingta doding ni hasoman nama katahon. Manosal au lang mambalusi podah. Halani hinan isuruh marsikolah. Ya, marsikolah do hinan au isuruh ham. Tapi lang hubalusi ujung ni sonon maau. Itu. Itu mau membuktikan bahwa sanggah posohi ta ipodahi, langrahi ta ipodahi, berarti perjalanan ni goluhta masa depan ta ay masa depan yang mengecewakan. Aduh segati sobut halak bahwa kekecewaan itu, penyesalan itu selalu datangnya terlambat. Sebenarnya lang terlambat kan? Ya, kekecewaan itu sebenarnya nggak terlambat kalau kita sadar sesadar-sadarnya. Tapi ketika kita mengabaikan, ya memang terlambat do penyesalan ai. Nah, jadi bagaimana kita ya memproses diri kita untuk bukan seperti seorang pribadi yang selalu menyesal di akhir. Dan pada hari ini dia katakan, Yesus itu adalah penasehat ajaib. Walaupun saya ungkapkan bahwa orang tua itu adalah penasehat yang luar biasa, tapi di atas orang tua kita itu masih ada penasehat ajaib, yaitu Yesus Kristus. Kenapa dia katakan ajaib? Karena dia tidak perlu dinasehati, karena dia adalah sumber nasihat. Saya tidak tahu apakah di zaman sekarang masih ada orang yang mengabaikan nasihat atau firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Tapi jelas yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini, ketika terang itu menyinari kegelapan dan kekelaman, dan ketika terang itu hadir di dalam diri kita, dan ketika terang itu kita berikan secara leluasa untuk memproses, mengusir segala kegelapan kita, kita kembali kepada ayat 2, dia mengatakan semuanya itu menimbulkan banyak sorak-sorai. Ya. Kalau kita mendengarkan nasihat Old Vision, dan juga ketika kita mendengarkan firman yang disampaikan oleh penasehat ajaib yaitu Yesus Kristus, itu akan menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Yang digambarkan di sini sama seperti sorak-sorai sukacita orang yang sedang panen, yang sedang merayakan keberhasilan, yang sedang merayakan kelulusan, yang sedang merayakan hasil yang kita peroleh. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, saya tidak tahu apakah di tahun ini Anda pernah panen. Di tahun ini apakah Anda pernah merasakan suatu berkat yang sangat luar biasa? Saya tidak tahu. Atau boleh saya kasih kesempatan, coba sebutkan ya, sukacita apa yang paling yang paling sangat menimbulkan sukacita bagi kita di tahun ini? Sebutkan. Dan ternyata sukacita yang kita alami di tahun ini, apakah itu karena keberhasilan anak kita ketika mereka masuk ke perguruan tinggi negeri, ketika kelulusan anak kita, dan ketika yang lain-lain? Tapi firman Tuhan hari ini, sukacita yang dilahirkan oleh nasihat ajaib dari Yesus Kristus itu melebihi dari sukacita yang kita alami pada saat ini. Berarti yang mau dikatakan adalah letak sukacita orang percaya bukan di apa yang aku miliki, tetapi siapa yang aku miliki. Ya. Jadi sukacita orang percaya di malam Natal ini bukan terletak di apa yang aku miliki, tetapi terletak di siapa yang aku miliki. Bukan benda, tapi orang. Di situ letak sukacita kita. Selamat Natal, selamat bersukacita dalam merayakan kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang Bapa perdengarkan kepada kami pada malam Natal, di mana kami merayakan hari kelahiran anakmu Yesus Kristus.
Kami menyadari karena ketidaksetiaan kami, maka kegelapan dan kekelaman menguasai hati dan pikiran kami. Dan bukan hanya di hati dan pikiran kami, mungkin ada di persekutuan kami di tengah-tengah keluarga ataupun di tengah-tengah jemaat-Mu. Tapi kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan, ternyata Engkau menawarkan diri melalui anak-Mu Yesus Kristus yang lahir ke dunia ini untuk menerangi, untuk mengusir kegelapan dan kekelaman. Sehingga ketika kegelapan itu terusir, ketika kekelaman itu boleh diselesaikan, maka kami akan menerima sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Bapa kami yang di sorga, yakinkan kami bahwa di dalam Tuhan kami akan dapat meraih banyak keberhasilan dan kami akan bisa menikmati sukacita yang telah Tuhan persiapkan, terutama keselamatan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang ada di GKPS Klender, orang tua dan juga pemuda, pemudi dan juga anak-anak. Mari Engkau jamah jemaat-Mu Tuhan. Mari Engkau berkati jemaat-Mu untuk tetap sehat dan kuat melewati masa-masa sulit di masa pandemi ini. Satu hal yang kami pelajari, ketika banjir melanda Jakarta di awal tahun ini, ketika pandemi COVID-19 melanda dunia di pertengahan bulan Maret, sampai hari ini kami bisa merasakan kesulitan-kesulitan yang ditimbulkannya. Tapi fakta membuktikan bahwa hidup kami tetap berjalan. Dan sampai pada malam hari ini kami bisa merayakan Natal. Itu mau membuktikan bahwa Tuhan tetap melindungi kami. Tuhan tetap memelihara kehidupan kami. Tuhan memberkati kami. Untuk itu Bapa, jangan biarkan kami mengabaikan nasihat-Mu, mengabaikan firman-Mu. Biarlah kami menjadi seorang pribadi yang selalu rindu akan firman Tuhan. Karena melalui persekutuan dan juga melalui firman Tuhan yang kami dengarkan, itu yang akan menguatkan kami melewati masa-masa sulit ini. Bapa kami yang di sorga, kalau ada jemaat Tuhan yang pada saat ini dalam keadaan sakit, kami hanya mau serahkan mereka ke tangan Tuhan. Mari Engkau hiburkan mereka Bapa. Mari Engkau kuatkan mereka. Agar apa yang kami alami pada saat ini, sukacita atas kelahiran anak-Mu Yesus Kristus, juga mereka alami. Bapa kami yang di sorga, kalau ada orang tua kami yang lansia, karena pandemi COVID-19 sehingga anak-anaknya dan cucu-cucunya tidak bisa hadir untuk bersama-sama merayakan Natal dan Tahun Baru dengan orang tua kami. Mampukan mereka Bapa memahami semuanya ini, agar mereka tetap bersukacita di dalam nama Tuhan. Hanya satu kerinduan kami, jangan biarkan sesuatu apapun untuk menghalangi kami mensyukuri segala berkat Tuhan, terutama mensyukuri kelahiran anak-Mu Yesus Kristus, Raja Damai di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Paima ipatupu hita galanganta, tangar hita malobe hatani naibata, nagabe onjolan batalah humanggalang, paima natar surat bani Psalmen 50 ayat 14. Galangkon nasiama bagal ni uhur bani naibata, anjaha galarima bagah-bagahmu bani sitimbulani. Sonari patupu hita ma galanganta.
Mandodong hita humbani PKJ nomor 146 ayat 1 pakon 2. Riap mahita jongjong. Ham Bapa nami pargogoh na sotarimbang. Tarima kasih ma isombahkon hanami hubamu. Halani domma ipasaut ham bagah-bagahmu huban nami. Pargogo na sotarimbang do tongon ham. Jala saut do haganup surah-suramu. Hubanami Aima Immanuel. Dumma tongon ididah janah idai hanami, malas ni uhur na pinasir sirmuin banami, marhiti anakmu Yesus Kristus. Tambahi hama gugunami, aselan bintalar pangidan nami bani kuasamu. Jana aselan bintalar homa pangarapan nami hubamu. Ham Tuhan, isura uhur mudo ase haganup dunia on mandaihon haluahon apa hagoluhan na humbamu marhite partubuh ni anakmu si paluah in age bani masa pandemi COVID-19 on idiloham doho mahanami gabehitemu mamboban malas ni uhur. Gaham tongon hanami gabe saksi-saksi lahu manaksihon pardamaian ampa haluahon marhite kuasani holongmu. Pargogohi anjaha pasu-pasuham hanami haganupan ase margogo anjaha marhaon dosan pasautkon surah-suramu ibagas gulung nami marhite Doma Immanuel ham. Amin. Riap mahita makatahon tonggo na niajarhon ni Tuhan Yesus Kristus. Ham Bapa nami na inaguri atas, say napapasing agoranmu, say rohma harajaonmu, say saut maharosu ni hurmu inaguri tongahon songon na inaguri atas. Berham banami sadarion haguluhan hari-hari. Sasap hama dosa nami songon panasap nami. Bani dosa niya soman namar dosa dopak hanami. Ulang hanami buway ham huparlajuan. Palua hamma hanami humbani pangagu. Ay ham dosi mada harajaun. Pakon haguguhon. Apa hasangapon saduka nidokahni. Amin. Jalo na siyama pasu-pasu na humbani Tuhan naibata. Ipasu-pasu anjaha iparoro Tuhan naibata maham.
Isondangkon Tuhan nai batama buhini hubamu, janah maidop mauhurni mangidaham. Idopakon Tuhan nai batama buhini hubamu, janah ipasorap madameni bani tonduimu. Amin. Horas mahubata haganupan, selamat Natal. Selamat malam, selamat Natal ma hubata haganupan Bapak Inang nama poso sonai age sekolah minggu. On ma perlobe kita merayahon malam Natal secara virtual. Atapi age sonai malas mau hurta age sonon nama saon. Tong marondos kita ubani Tuhan andohar situasion podas salosei kun lobe-lobeta patar bani acara perayaan Natal pe tong dope hita beribadah secara online. Bapak Inang kita haganupan terima kasih ma hubata nadop sir-sir tong mandihuti kebaktian ta setiap minggu. Bani panorangon ibadah kanami ma terima kasih nami hubani inang pandita nami namam bobahon ambilan batta sadarion sonai homa hubani inang situa Mariati Purba sebagai paragenda, Bapak Samas Juan Situkir sebagai si Boban Doding, hubani seksi pemuda sebagai singer, hubani tim multimedia, natong sir-sir nasyam makoseon horjata, terima kasih ma bani nasyam. Sonai homa hubani kahana girsang, na selalu setia membobahon musik hubata. Halanyai Bapak Inang ibadas kanami ma. Selamat Hanaral ma hubata haganupan.